Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Fajar. Ingin menyampaikan tentang Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi beragama dan akhlak terpuji. Sini akan menyampaikan beberapa hal yang harus disampaikan. Bhinneka Tunggal Ika. Selama beberapa tahun terakhir, pengujian terhadap Indonesia telah datang dari berbagai hal, termasuk bagaimana perbedaan besar Indonesia seperti etnis, agama, ras, dan antar kelompok. Sering digunakan dengan cara yang tidak pantas dan dipolitisasi. Bahkan para pendiri bangsa telah membuat moto, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, untuk menyatukan Indonesia yang sangat luas dan penuh keanekaragaman. Namun akhir-akhir ini tampaknya banyak orang lupa apa arti dan makna moto itu. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika secara etimologis atau asal mula bahasa kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu tercipta dari bahasa Jawa kuno. Apabila dipisah akan menjadi bineka, yaitu beragam, sedangkan tunggal yaitu satu, serta ika yaitu itu, dan diartikan secara harfiah menjadi beragam. Artinya bisa dikatakan beberapa, tapi tetap saja satu. Semboyan diambil dari buku atau Kakawi Sutasoma oleh Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad 14 Masehi. Sejak Republik Indonesia merdeka, para pendiri bangsa telah memasukkan frasa Bhinneka Tunggal Ika sebagai moto dalam bidang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari filosofi Nusantara yang sejak zaman kerajaan Majapahit juga telah digunakan sebagai moto pemersatu Nusantara yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada di Kakawin Sutasoma oleh Empu Tantular. Rawaneka dahu winuwus wara buda wiswa binihi rawaring apan kena wanosen. Bhinneka Ika Tanhana Dharma Margawa. Dikatakan bahwa bentuk Buddha dan Siwa berbeda. Mereka sebenarnya berbeda, namun bagaimana kita bisa menggali perbedaan pasti? Melihat karena kebenaran yang diajarkan oleh Buddha dan Siwa sebenarnya adalah satu. Mereka memang berbeda, tetapi sifatnya sama karena tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Ungkapannya berasal dari Jawa kuno dan diterjemahkan dengan kalimat berbeda tetapi tetap satu. Kemudian dibentuklah uniji yang diversi menjadi identitas bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa sampai sekarang kesadaran untuk hidup bersama dalam keberagaman telah tumbuh dan menjadi jiwa dan semangat bangsa di negeri ini. Sumpah Palapa Gajah Mada tetap menjadi rujukan karena Sumpah Palapa tidak hanya tentang diri sendiri tetapi berkaitan dengan kemuliaan keberadaan sebuah kerajaan. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika yaitu rakyat Indonesia telah lama hidup dalam keberagaman, tetapi hal ini tidak pernah menimbulkan perseteruan antara rakyat Indonesia. Keberagaman yang ada digunakan untuk membentuk negara besar. Keragaman yang bisa yang terjadi baik dari segi kepercayaan, warna kulit, suku, agama, bahasa, membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaulat. Sejarah mencatat bahwa semua anak bangsa yang merupakan anggota dari berbagai suku
partisipasi dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan mengambil peran masing-masing. Kita maju ke toleransi. Toleransi atau toleran secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat maupun dalam lingkup yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi terjadi karena adanya keinginan untuk sedapat mungkin menghadirkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Contoh, sikap toleransi secara umum antara lain menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Istilah toleransi mencangkup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama Islam atau agama misalkan kayak agama Islam harus masuk ke agama Kristen harus masuk ke Buddha. Itu tidak memaksakan, itu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tidak mencela, tidak menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Toleransi dalam Al-Quran sudah ada, yaitu berbuat baik dan adil kepada siapapun. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang yang berbuat adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu di negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selama umat lain tidak memerangi, memecah belah atau menjauhkan umat Islam dari aturan agama, kita wajib untuk berbuat baik dan berlaku adil. Saling menolong, terutama orang yang membutuhkan, baik orang miskin, orang sakit, orang tua, guru, dan lainnya. Jangan lupa share, subscribe Ayusron.
Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di lain waktu.